Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel saya. Welcome to my channel. Gaya-gayaan nggak apa-apa ya, yang penting. Uh, tuh kan AO lagi, ya maklum lah ya. Udah tua agak loadingnya agak lama. Saya jelaskan sekali lagi, saya Bunda Alviro. Mungkin yang baru menonton channel ini belum mengenal, saya adalah Bunda Alviro. Saya bukan ustazah, saya hanya makhluk Allah biasa yang hanya ibaratnya anggap aja lah seorang ibu yang ingin memberikan energi positif kepada siapapun gitu. Saya hadir kembali di sini untuk menjawab pertanyaan salah satu subscriber saya yang sudah mencapai 11 juta orang gitu. Nggak apa-apa ya, kita harus bicara yang positif karena kan omongan kita tuh, ucapan kita tuh adalah doa. Ya semoga yang saya ucapkan ini menjadi kenyataan dari Allah yang menjadi 11 juta subscriber itu. Karena memang nggak mudah membuat channel kita tuh bisa mencapai yang seperti kita ini, itu penuh perjuangan. Dan juga ternyata channel YouTube saya ini juga belum beredar di beranda-beranda YouTube netizen lah gitulah ibaratnya, karena memang ada salah satu belum. Jadi saya sudah nonton tentang tutorial cara membuat channel YouTube. Ternyata yang saya lakukan saya sekarang ini nggak terlalu efektif untuk bisa beredar di channel-channel, tapi memang saya masih belum memahami, lagi belajar dulu. Nggak apa-apa lah, yang penting saya mau memulai dulu aja. Kalau nunggu saya pinter, saya ini mungkin nggak jadi nih channel. Jadi apa adanya dulu, insya Allah kalau ada kemudahan dari Allah nanti ada aja jalannya. Banyak malaikat Allah yang di bumi ini yang tanpa sayap, mungkin akan ada yang membantu saya untuk berkembangnya channel ini untuk bisa menjadi lebih baik, biar bisa jadi FYP, bisa beredar di beranda-beranda YouTube orang lain. Saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Terima kasih ya sayang, sudah kemurahan hatinya yang udah men-subscribe channel Bunda Alviro. Kenapa katanya Bunda kok nggak mau disebut ustazah? Iya memang saya bukan ustazah, karena saya menyandang sebagai gelar ustazah, ustadz, kiai, ulama. Itu nggak mudah. Kita harus banyak memahami, menguasai yang namanya Al-Quran dan hadis gitu kan ya. Sedangkan Bunda belum. Jadi hanya berbagi pengalaman yang pernah Bunda alami atau yang pernah Bunda lihat sendiri dari lingkungan, dari orang lain, dari semua. Pokoknya kita kan disuruh sama Allah tuh belajar. Jadi Allah tuh berkomunikasi sama kita tuh kan melalui kejadian-kejadian. Dari kejadian dengan diri kita sendiri, orang lain, kita harus cerdas, bisa menangkap nggak apa maksud dari semua cerita-cerita ini, apa yang terjadi ini. Kita harus dapat inti dari alur cerita-cerita yang kita lihat dari manapun itu. Kita disuruh belajar. Jadi yang dipakai itu ada kecerdasan hati ya. Jadi gitulah ceritanya. Dan memikul gelar ustadz, ustazah, kiai, ulama itu berat sekali. Karena ekspektasi para orang-orang itu bahwa orang-orang yang sudah mempunyai gelar ustadz, ustazah itu orang yang sempurna, yang nggak sekecil apapun tidak akan punya kesalahan dan dosa. Padahal salah. Mau ustazah, ustadz, kiai, ulama itu manusia biasa, bisa saja tergelincir. Karena kan udah ada ayatnya, udah ada bahwa iblis tidak akan pernah berputus asa untuk menggoda umat manusia untuk tergelincir. Bahkan mereka lebih gencar lagi mengganggu, menggoda yang namanya orang yang punya gelar-gelar yang saya sebut tadi. Itu luar biasa, levelnya juga di atas. Jadi
Iblis ini sesuai level kita. Kalau level kita kelas 1, iblis yang menggoda pun mungkin kelas 1. Kalau kita kelas 2, iblis dan setan yang menggoda pun kelas 2. Ya, jadi sesuai dengan level-level kita. Dan iblis itu levelnya juga tinggi-tinggi. Jadi yang namanya manusia tuh enggak. Kita manusia biasa bisa aja tergelincir. Karena ustadz, ustazah, kiai, ulama itu bukan malaikat. Bukan malaikat. Jadi bisa aja tergelincir. Nah, kalau saya dikasih nanti gelar ustazah, sedangkan saya masih banyak kesalahan. Saya masih banyak kekurangan. Saya akan dihujat. Karena saya lihat sendiri di Indonesia ini juga ngeri banget kalau orang udah punya gelar gitu, sedikit saja dia mempunyai kesalahan, kekhilafan. Udah dibully, udah kayak dicecer gitu, kayaknya udah kata-kata yang mengerikan. Padahal nggak boleh begitu. Tetap manusia biasa, bukan malaikat. Jadi bisa aja tergelincir, bisa aja salah. Karena saya pernah juga, kemarin saya lihat ya di medsos, dia mengkoreksi salah satu ustazah di situ. Katanya gini, ceramahnya, dia di ceramahnya selalu mengatakan bahwa kita nggak boleh mengumbar kemesraan di medsos. Tapi ternyata salah satu keluarganya ada yang begitu di medsos. Wah, dia kemakan sama omongannya sendiri. Kata itu netizen tuh, komen tuh saya baca tuh. Jangan salahkan ustazahnya. Pastilah dia sudah memberitahu keluarganya. Sudah pasti dia lebih dulu memberitahu keluarganya daripada jemaah-jemaahnya. Udah pasti duluan keluarganya yang dia beritahu. Nah, tapi yang nggak dijamin, jangankan keluarga, cuman hanya adiknya ya, anak kita sendiri pun belum tentu gitu ya bisa mengikuti apa yang kita mau. Nah, itulah ujiannya. Jadi jangan salahkan ustazahnya, jangan yang ustazahnya yang dikecam. Karena dalam keluarga itu beda-beda panggilan jiwanya. Kayak saya juga, saya berkeluarga, saya mungkin yang begini sendiri. Keluarga saya juga bingung kali. Mungkin kata kutip saya paling yang aneh mungkin di keluarga saya. Yang ilahnya dianggap mereka tuh gak wajar gitu. Mungkin aneh-aneh lah. Tapi saya bisa begini. Saya bingung juga. Nah, itu perjalanan hidup itu beda-beda. Walaupun kita satu keluarga, tapi kita beda jiwa. Beda hidayah yang datang dalam diri kita. Kembar pun begitu. Belum tentu sama. Jadi jangan menyalah-nyalahkan yang begitu. Enggak, jangan. Orang kalau udah berbuat positif, hargai itu. Walaupun mungkin saya nih, entah saya punya anak, punya begini. Jangan disangkut-sangkut pautkan karena berbeda tujuan hidup. Berbeda hidayah dan berbeda pula hatinya, pikirannya nggak sama gitu. Jangan dihujat ustazahnya gitu ya kan. Makanya itu beratnya kalau di Indonesia kalau kita menyandang gelar seperti itu. Makanya saya tidak mau, karena saya sadar diri saya siapa begitu ya. Sayang, udah dijawab kenapa Bunda tidak mau disebut ustazah. Ya memang bukan ustazah, Bunda bukan ustazah. Jangan dilihat dari Bunda yang bercadar atau ceramahnya. Ya kalau untuk itu berkata hal yang baik, siapa aja bisa. Gitu ya kan. Memang kita harus saling kita memang harus saling mensupport. Karena ibarat kata kita ini seperti ini. Kita sudah tahu jalan itu ada lubang yang akan membuat orang itu jatuh dan melukai dia gitu, pokoknya terus tiba-tiba ada orang lewat, kita nggak beritahu bahwa di situ ada lubang, padahal kita tahu dan dia akan terjatuh. Itu yang salah siapa nanti di hadapan Allah? Kita. Kenapa kita tidak memberitahu dia bahwa di situ ada lubang yang akan menjatuhkan dia? Kita disalahkan sama Allah. Tapi kalau kita udah memberitahu tapi dia masih lewat juga nyerobos, ya itu kita udah nggak disalahkan lagi, itu udah serah dia. Nah, seperti yang udah lakukan seperti sekarang ini ya itu gitu. Terus apakah kita boleh memilih-milih dalam persahabatan? Tergantung. Kalau menurut Bunda tergantung orangnya. Kalau orang yang memang orang yang mudah terpengaruh dengan lingkungan, dia belum punya prinsip yang kuat dalam hidupnya, keimanan yang kokoh dalam dirinya, ya jangan. Karena nanti memang bisa terpengaruh.
Tapi kalau memang dia sudah mempunyai prinsip yang kokoh dalam dirinya dan punya keimanan yang kokoh, nggak apa-apa. Bergaullah dengan siapapun. Jangan memilih-milih. Karena pada dasarnya kita diberikan ilmu sama Allah itu kan untuk dibagi, bukan untuk dimakan sendiri. Jadi barangkali aja kita berada di lingkungan yang salah, tapi kita bisa mengajak mereka ke yang baik. Karena gini, tidak ada manusia yang buruk. Dan tidak ada juga manusia yang bercita-cita hidupnya menjadi buruk. Cuman mereka nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana jalannya. Karena memang nggak semua orang bisa memberikan pengarahan-pengarahan kepada orang-orang lain. Banyak orang-orang yang berada di jalan yang buruk itu sebenarnya ingin berada di jalan yang baik. Tapi mereka nggak tahu memulainya dari mana dan bagaimana caranya. Nah, itu yang akan kita berikan kepada mereka dengan kelembutan, bukan dengan paksaan, bukan dengan menghujat, tapi dengan kelembutan. Dan jadi kita bergaul, jangan kita yang diwarnai oleh lingkungan, jangan. Kita yang mewarnai mereka. Tapi kalau kita memang belum bisa, ya jangan. Karena nanti kita akan diwarnai oleh mereka. Jadi jadilah yang kita yang mewarnai. Yang menjadi pengaruh buat mereka. Dan biasanya orang akan mengikuti kita kalau dengan cara kita yang baik. Cara kita yang lembut. Cara sikap kita yang santun. Sikap kita yang tidak merasa paling benar, paling baik. Tapi dengan merangkul, dengan cara yang memang aku sahabatmu, dengan lembut lah, dengan santai aja gitu. Itu yang pernah saya alami ya, karena saya juga dulu berada tidak bisa memilih. Memang itulah pelajaran berharga bagi saya ya. Allah memberikan saya, ibaratnya saya ini orang yang kuliah di universitas kehidupan, kuliah kerja nyata. Jadi saya gak pakai kuliah kayak orang kayak di kampus gimana. Kalau saya terjun langsung ke dunianya. Jadi saya bisa memahami, akhirnya pada dasarnya setiap manusia itu baik. Mereka bisa begini, bisa begitu. Kalau kita tanyakan pada mereka menangis loh menceritakan. Saya pernah bertemu dengan satu orang ibu-ibu, bukan yang usianya bahkan di atas saya, dengan penampilannya yang wah, pokoknya dia dijauhi deh oleh lingkungan, karena mungkin di mata lingkungan dia tuh aneh. Karena dia seorang ibu-ibu yang sudah usianya yang memang gak muda lagi. Penampilannya ngalahin anak muda gitu kan. Kayak celana pendek banget gitu kan. Bajunya tank top kan, kacamata, rambutnya pendek terus diwarnain, terus pakai kalung. Okik segede gini gitu. Kayak preman lah ya. Dan dia pun peminum juga, terus nongkrong gitu sama cowok-cowok yang ada di sana gitu. Nah, pada suatu hari itulah saya nggak tahu ya, Allah mengalahkan dia ke rumah saya. Rumah saya tuh posisinya waktu itu benar-benar di pinggir jalan gang ya, jalan gang. Jadi kalau pintu saya terbuka itu benar-benar langsung ketemu gang itu gitu, gang jalanan gitu, nggak ada space untuk halaman, nggak ada. Jadi ceritanya kan namanya rumah kecil agak gerah ya, pintu tuh selalu saya buka gitu kan biar udara masuk. Tiba-tiba si wanita yang saya bilang tadi itu dia terjatuh di depan rumah saya itu, pintu saya tuh. Pas saya lihat kok bau alkohol gitu kan. Wah, berarti habis minum, mungkin dia sempoyangan nih. Udah saya tarik dia, saya taruh di rumah ke dalam. Saya biarkan dia tertidur dulu. Saya udah tuh, dia situ udah berapa lama, dia sadar, dia bangun, dia kaget, kok saya ada di mana ini gitu kan ya. Saya bilang, ibu maaf tadi ibu tuh jatuh di depan rumah saya, jadi saya tarik ibu ke dalam. Ibu habis dari mana? Kok iya mohon maaf, iya nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ibu tinggalnya di mana? Saya bilang, oh saya ada di agak ke bawah sana lurus gitu. Oh iya, karena saya juga masih baru ya di situ. Oh iya ya, sehat selalu ya bu, ya hati-hati ya pulangnya ya bu, gitu kan saya bilang. Iya. Terus saya tanya nih sama orang-orang yang ada di situ kan, di mana dia tinggal. Saya diginiin sama lingkungan, jangan bunda, jangan bergaul sama yang kayak gitu, dia orangnya bla 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 gitu kan, kata mereka. Terus saya cuma tersenyum aja. Saya cari dia rumahnya itu,
Saya temuin, alhamdulillah ketemu. Saya bilang, masih ingat saya bilang gitu sama dia. Oh iya, terus dia manggil saya kakak. Lucunya di situ, padahal saya dia lebih tua, tapi nggak apa-apa, mungkin dia merasa lebih muda kali ya. Banyak kok orang yang seperti itu udah tua, tapi dia merasa jiwanya masih anak muda. Oh iya kak, iya kak. Nah, terus saya duduk sama dia, saya bilang sama dia, saya bawa pakaian waktu itu, ada pakaian celana jean yang memang yang udah nggak pakai ya, karena saya lihat dia kemarin waktu ke rumah saya tuh pakai celana pendek banget gitu. Itu saya datang, saya bilang mohon maaf ya, jangan tersinggung, bukan saya menganggap kamu orang nggak punya, karena saya sekarang sudah tidak memakai ini lagi, dan kebetulan barang ini lumayan lah bagus kualitasnya, kamu daripada mau bazir, mungkin kamu bisa lah dipakai untuk kamu, saya bilang. Itu cara saya untuk dia tidak memakai celana pendek gitu kan. Terus dia lihat, memang saya pilih kan yang bagus biar dia seneng gitu kan. Terus dia lihat, oh iya kak, aduh terima kasih banget kakak, aku seneng banget dengan yang kakak kasih ini, betulan bagus banget, dan kebetulan saya pun kepengen punya celana seperti ini, kata kayak gitu. Dalam hati saya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pakaian yang saya berikan kepada dia. Saya pelan-pelan, berapa hari kemudian saya datang lagi. Jadi saya bertemu dia tuh, saya salam, saya peluk dia, saya cium dia. Itu dia merasakan, dia menangis. Karena dia merasa selama ini semua orang menyingkirkan dia. Tidak ada yang berperilaku seperti itu sama dia, yang penuh kasih. Tiba-tiba dia mendapatkan itu dari saya bisa menghargai dia. Padahal semua orang mencela dia. Tapi tiba-tiba ada saya yang mau merangkul dia dengan penuh kasih. Dia tersentuh dan dia menangis. Dan akhirnya menceritakan semuanya apa yang terjadi dalam diri dia. Mengapa dia seperti itu. Dan alhamdulillahnya gak panjang-panjang ya. Takut-takut yang denger jenuh, yang karena bosen. Dan pada akhirnya alhamdulillah dia sekarang jauh-jauh sekali berubah. Dan saya bersyukur bahwa inilah jalan Allah untuk mengubah manusia ya, kita ini. Bukan kita menghindari mereka, menjauhi mereka, mencela mereka, menjudge mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak. Tapi tujuan kita mengajak mereka. Jalan mana yang harus mereka temui dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, bukan menghakimi. Begitu yang sudah saya alami sendiri. Jadi pada dasarnya saya memahami pada dasarnya manusia itu baik. Cuman ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya yang mungkin dia tidak bisa cerita kepada orang lain, sehingga dia melarikannya ke hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita memberi ruang untuk mereka, untuk silakan. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi pada dirimu yang mungkin kamu tidak mengerti, kamu tidak kuat, gak apa-apa, tumpahkan ke sini, tumpahkan biar kamu lebih tenang, biar kamu gak bawa beban itu kemana-mana. Biar kamu gak melarikannya ke hal-hal yang negatif. Begitu. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Saya lagi halu ya, 11 juta subscriber. Dan banyak iklan yang sudah masuk ya, jangan di skip iklannya, karena iklannya insya Allah akan kita berikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Lagi menghayal tentang hal-hal yang nanti. Amin, karena ucapan adalah doa. Makanya kita berucap yang baik-baik aja biar itu yang hadir. Jangan kita berkata buruk kepada siapapun dan kepada diri kita sendiri. Mohon maaf bila ada ucapan kata-kata saya yang tidak berkenan. Mohon maaf kalau saya kesannya seperti menggurui. Mungkin di sini yang nonton channel ini yang mempunyai ilmunya, pengetahuannya, keimanannya yang lebih dari saya. Saya mohon maaf. Tidak ada tujuan apapun merasa diri saya lebih kak. Saya manusia biasa yang masih banyak kekurangannya dan banyak kesalahannya yang mungkin tergelincir. Tapi insya Allah saya selalu dijaga oleh Allah. Dan saya ingatkan sama Allah bahwa jangan pernah lemah dengan yang namanya setan dan iblis. Insya Allah perlu diingatkan juga, karena manusia biasa itu kan perlu juga ada orang yang memberikan ingatan. Terima kasih sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.